Hai semuanya, apa kabar? Aku kembali lagi. Kali ini aku mau mereview salah satu animasi horor kesukaanku pas masih zaman sekolah yang berjudul Jigoku Shoujo atau dalam bahasa Indonesianya Gadis Neraka. Menceritakan tentang sebuah situs yang hanya bisa diakses jam 12 malam. Siapapun bisa memasukkan orang yang dia benci ke neraka dengan menuliskan nama orang itu di dalam situs. Tanpa berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah klinik hewan, seorang gadis yang bernama Junko sedang menunggu hasil operasi tumor dari hewan kesayangannya. Perawat keluar sambil menampakkan wajah sedih. Saat masuk, dia melihat anjingnya yang bernama Candy sedang sekarat karena kesakitan. Dokter Honjo meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan hewan peliharaannya, tapi dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Junko tetap memohon kepada Dokter Honjo untuk mencoba lagi, karena Candy adalah satu-satunya anggota keluarga yang dia punya sekarang. Tak lama kemudian detak jantung Candy sudah berhenti dan Junko pun berteriak histeris. Lalu serial pun dimulai dengan judul Tangisan Dalam Hening. Di rumah, Junko terus memandangi sedih fotonya saat bersama Candy. Candy adalah hadiah ulang tahun yang diberikan orang tuanya saat dia berumur 10 tahun. Tak lama setelah hari ulang tahunnya itu, kedua orang tuanya meninggal. Di depan nisan, semua pengunjung makam memandang iba pada Junko. Tapi tiba-tiba Candy datang menghiburnya. Sejak saat itu, dia selalu bersama Candy. Saat Junko makan, tidur, belajar, bermain, Candy selalu ada bersamanya. Beberapa hari kemudian, di klinik hewan, Dokter Honjo keluar dari garasi memakai mobil yang super mewah. Perawat bilang ada hal darurat. Salah satu pasiennya, anjing keluarga Suzuki, mengalami patah tulang karena dilindas mobil. Mendengar itu, Dokter Honjo menyuruh perawat yang mengurusnya saja, karena dia akan berangkat melihat anjing dari keluarga konglomerat Koizumi. Dokter Honjo bilang tulang patah bisa tumbuh sendiri. Perawat Sekimoto tak perlu bereaksi berlebihan. Setelah itu Dokter Honjo pergi. Perawat Sekimoto tak sengaja bertemu lagi dengan Junko. Junko berterima kasih atas usaha perawat dan Dokter Honjo saat operasi. Mendengar itu, perawat Sekimoto terdiam. Perawat menanyakan bagaimana perasaan Junko sekarang. Junko bilang dia masih sedih, tapi dia harus tetap kuat karena hidup terus berjalan. Setelah itu, Junko pamit pulang. Di klinik, perawat Sekimoto yang memang menyayangi hewan dengan tulus merawat anjing keluarga Suzuki yang patah tulang. Melihat meja operasi, dia mengingat kembali hari saat operasi Candy berlangsung. Dia merasa bersalah pada Junko. Keesokan harinya, perawat Sekimoto mengajak Junko bertemu untuk berbicara hal yang penting. Perawat menceritakan hal yang sebenarnya terjadi di hari operasi. Sebenarnya nyawa Candy bisa diselamatkan, tapi pada saat jam operasi, Dokter Honjo malah ngobrol dengan temannya di telepon membahas soal golf. Perawat sudah berkali-kali menegur dokter agar mematikan teleponnya, tapi dokter tetap tak peduli. Penyebab kematian Candy adalah karena Dokter Honjo tak langsung menangani Candy. Mendengar itu, Junko menangis membayangkan rasa sakit yang diderita Candy di akhir hidupnya. Junko langsung pergi dari sana. Dia merasa sangat bersalah karena telah membawa Candy ke klinik tersebut. Tiba-tiba dua orang anak SMA lewat dan membicarakan tentang situs gadis neraka yang bisa membalaskan dendam tapi hanya bisa diakses di tengah malam. Tepat pukul 12 malam, Junko membuka situs gadis neraka dan memasukkan nama Dokter Honjo di sana. Pesan masuk di komputer Ai. Nenek peminta memanggil Ai yang sedang bermain dengan seekor kepik. Saat di depan layar komputer, tiba-tiba Ai muncul di belakang Junko. Ai memberikan sebuah boneka jerami. Lalu dia menjelaskan jika ingin memasukkan orang itu ke neraka, Junko hanya perlu membuka ikatan benang merah yang ada di boneka jeraminya. Tapi ketika mengirim orang ke neraka, ada harga yang sama besar harus dibayarkan. Setelah Junko meninggal, dia akan dikirim ke neraka juga. Tak punya kesempatan untuk melihat surga, merasakan kesakitan sepanjang waktu, dan terbakar dalam keabadian. Membayangkan itu, Junko pun merasa ragu. Keesokan paginya, dia melihat berita bahwa ada politikus tertangkap akibat kasus korupsi. Karena banyaknya bukti-bukti, politikus itu akan dimasukkan ke penjara. Dia bertemu perawat Sekimoto untuk mencoba mencari bukti malpraktek Dokter Honjo sehingga bisa menjebloskannya ke penjara. Perawat Sekimoto agak ragu karena orang-orang di balik Dokter Honjo adalah para petinggi yang berkuasa di Jepang. Dokter Honjo hanya merawat sepenuh hati hewan peliharaan orang-orang penting. Tapi daripada tak melakukan apapun, lebih baik dicoba. Malamnya, perawat Sekimoto dan Junko menyelinap masuk ke dalam klinik.
Junko melihat anak anjing kakinya diperban. Kata perawat, anak anjing itu kakinya patah dan sedang sekarat karena tak langsung menjalani operasi. Perawat bilang mereka harus cepat sebelum dokter datang, sekitar jam 10. Mereka harus sudah mendapatkan barang bukti. Tapi ketika dicek, perawat menemukan bahwa pendistribusian obat-obat di sana tertata rapi dan tak ada yang cacat. Lalu tiba-tiba Dr. Honjo datang dan kaget melihat Junko yang juga ada di sana. Junko langsung marah dan bilang bahwa dia adalah pembunuh Candy. Tapi dokter menantang mereka karena mereka tak punya bukti selain kesaksian semua hewan di sana. Dr. Honjo mengolok-olok hewan di sana dan menanyakan bagaimana perasaan mereka. Tapi dia baru ingat kalau dia memang tak bisa bahasa hewan dan mulai tertawa. Perawat Sekimoto menyuruh dokter untuk berhenti memancing amarah Junko. Melihat itu, Junko benar-benar merasa terhina dan jijik dengan sikap dokter itu. Dokter mengusir mereka berdua dan bilang jika Junko mencoba mencari bukti lagi, dia akan menuntut Junko atas pencemaran nama baik. Dengan amarah yang memuncak, Junko mengambil boneka jerami dan melepaskan benang merahnya. Di dunia lain, ayah sedang mandi bersiap untuk menjemput Dr. Honjo. Malamnya saat akan pergi melihat hewan peliharaan orang penting, Dr. Honjo mengalami kecelakaan karena hampir menabrak Honeonna. Mobilnya terbalik dan kakinya terjepit. Tiba-tiba ambulans datang. Ren dan Wan Yudo menyamar sebagai perawat, mengambil tubuh Dr. Honjo dan langsung melemparkannya masuk ke dalam mobil. Dr. Honjo berteriak kesakitan. Saat tersadar, Dr. Honjo menyadari dirinya sedang ada di dalam kurungan. Dia melihat ada 3 orang di sana, Ren, Honeonna, dan Wan Yudo, terus mengobrol asik tentang pertandingan baseball. Dr. Honjo berteriak-teriak meminta dia segera ditangani karena kakinya patah. Dia sudah muntah-muntah karena menahan rasa sakit, tapi tak ada satupun dari mereka yang mendengar. Tiba-tiba Wan Yudo bilang akan melakukan operasi. Ketika di meja operasi, Wan Yudo bertanya pada Honeonna apa yang dialami pasien ini, tapi mereka tak ada yang mengerti bahasanya. Dr. Honjo berteriak bilang bahwa kakinya patah, tapi mereka memutuskan untuk membedah kepala Dr. Honjo. Dr. Honjo semakin histeris. Honeonna berkata, bagimu hewan peliharaan adalah sarana untuk mencari uang, tapi bagi banyak orang hewan peliharaan adalah anggota keluarga mereka. Mendengar itu, Dr. Honjo geli. Mendengar kata keluarga, mereka sama saja seperti dia, menyiksa hewan dengan mendandaninya dan membawanya ke pesta untuk pamer. Dr. Honjo merasa tidak bersalah sama sekali. Lalu muncullah Ai dan langsung membawanya ke neraka. Dr. Honjo terbangun di perahu dan berteriak menanyakan keberadaannya. Tapi tiba-tiba banyak hewan yang muncul memenuhi perahu, dan Dr. Honjo pun mulai berteriak. Ai menjawab, aku akan membawamu ke neraka. Di suatu pagi, Junko bertemu dengan perawat Sekimoto yang berencanakan pulang kampung. Junko meminta maaf atas semua yang terjadi, tapi perawat bilang dia tak perlu minta maaf. Dan di kampung, dia sudah mendapatkan pekerjaan untuk merawat hewan juga. Setelah itu, perawat pun sudah berangkat dengan kereta. Junko menjadi sangat sedih mengingat bahwa setelah mati dia tak akan pernah bertemu lagi dengan ayah, ibu, dan Candy. Tapi tak apa, karena dia akan menjalani hidup semaksimal mungkin, dan cerita pun selesai. Agak miris ya cerita kali ini. Dari episode kali ini, kita belajar untuk mencoba bersabar, dengan gegabah untuk mengambil keputusan. Seandainya Junko mengikhlaskan kematian Candy, dia mungkin punya kesempatan untuk ketemu Candy lagi di surga. Tapi karena pengorbanan Junko juga, banyak hewan yang akan terselamatkan dari kejahatan Dr. Honjo. Sedih ya? Ya udah cukup untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di review episode berikutnya. Dah.